Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra dengan tema uji kompetensi kebidanan tahun 2022 tentang Ibu Nipas. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat teman-teman. Oke, soal nomor pertama, apakah jenis lokea yang paling sesuai dengan kasus tersebut? Bidan di desa melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan umur 27 tahun P2 Nipas hari ketiga. Riwayat persalinan normal IMD berhasil. Hasil anamnesis, ASI lancar dan perut kadang terasa mulas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. TFU 2 jari di bawah pusat, cairan perpaginam berwarna merah. A. alba, B. rubra, C. serosa, D. purulenta, E. sanguinolenta. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu lokea. Lokea ini dibagi beberapa macam, diantaranya ada lokea rubra atau merah. Biasanya seminggu pertama masa nipas darah yang keluar biasanya berupa darah segar berwarna merah. Yang kedua ada lokea sanguinolenta, 1-2 minggu berikutnya darah yang keluar berwarna merah dan berlendir. Yang ketiga lokea serosa, 2 minggu berikutnya cairan yang keluar berwarna kekuningan. Lokea alba, selanjutnya cairan yang keluar sudah berwarna putih biasa dan bening. Ini normal dan tanda sudah memasuki tahap pemulihan. Keempat tahap tersebut memakan waktu berkisar 6 minggu kecuali bila terjadi infeksi. Dan di sini ada lokea purulenta. Kalau ini terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk. Nah, teman-teman, di sini si ibunya hari ketiga dan lokeanya itu berwarna merah. Jadi jawabannya adalah B. rubra. Selanjutnya soal nomor 2, apakah jenis lokea yang tepat pada kasus tersebut? Bidan di desa melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan umur 27 tahun P1 Nipas hari kelima. Riwayat persalinan di RS, manual plasenta, obat dari RS yang diberikan tidak diminum. Hasil anamnesis sejak 2 hari yang lalu, demam, keputihan yang berbau. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 38,3 derajat Celcius. TFU 2 jari di bawah pusat, cairan perpaginam kekuningan seperti nanah. A. alba, B. rubra, C. serosa, D. purulenta, dan E. sanguinolenta. Teman-teman, kita dilihat di sini si ibu nipas kelima di manual plasenta dan diberikan obat dari RS tidak diminum. Si ibunya itu mengeluhkan demam dan keputihan yang berbau. Terus cairannya berwarna kekuningan seperti nanah. Nah, jadi ini sudah jelas bahwa lokea ini ada kelainan. Jawabannya adalah D. purulenta ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Bidan di desa melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan umur 27 tahun. P1 Nipas hari kelima. Riwayat persalinan di rumah sakit, manual plasenta, obat dari RS yang diberikan tidak diminum. Hasil anamnesis sejak 2 hari yang lalu demam, keputihan yang berbau. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84, respirasi 21, suhu 38,3, TFU 2 jari di bawah pusat. Cairan perpaginam kekuningan seperti nanah. Nah, ini lokea purulenta itu tindakan apa yang paling tepat? A. rujuk ke RS, B. lakukan bilas vagina, C. kompres dengan antiseptik, D. habiskan obat yang diberikan, E. imbangi dengan asupan protein tinggi. Teman-teman, kita lihat di sini kalau misalkan terjadi lokea purulenta atau
cairannya berwarna kekuningan seperti nanah. Jadi langsung segera rujuk ke RS agar mendapatkan penanganan segera ya teman-teman. Lanjut soal nomor 4 ya teman-teman. Berapa unitkah dosis keseluruhan yang diminum pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 32 tahun P2A0 NIPAS hari kedua di PMB dengan riwayat persalinan normal. Hasil anamnesis sudah BAK, bayi menyusu kuat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 78 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Uterus teraba keras, TFU 2 jari di bawah pusat, lokea rubra. Rencananya ibu akan diberikan vitamin A sebanyak 2 tablet yang akan diminum 1 tablet per harinya. A 100, B 200, C 300, D 400, dan E 500. Teman-teman, kita lihat di sini si ibu akan diberikan vitamin A itu sebanyak 2 tablet dan diminumnya itu 1 hari 1 tablet. Jadi 1 tabletnya itu mengandung 200 unit. Jika 2 tablet berarti vitamin A-nya itu yaitu D 400 unit ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan dosis awalnya berapa dikali berapa. Jadi 200 unit dikali 2 tablet jadi 400. Lanjut ke soal nomor 5. Berapakah tablet yang harus diberikan pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 32 tahun P2A0 NIPAS hari kedua di PMB dengan riwayat persalinan normal. Hasil anamnesis sudah BAK, bayi menyusu kuat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 78 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Uterus teraba keras, TFU 2 jari di bawah pusat, lokea rubra. Ibu telah minum vitamin A dengan dosis 200 unit tablet tadi pagi. Berapakah tablet yang harus diberikan lagi pada kasus tersebut? A1, B2, C3, D4, E5. Teman-teman, kita lihat si ibunya itu sudah meminum vitamin A itu dosis 200 unit tadi pagi, berarti udah 1 tablet. Di sini biasanya ibu bersalin itu diberikan vitamin A itu 2 tablet untuk 2 hari dan 1 tabletnya itu dosisnya 200 unit, sudah minum 1 tablet. Jadi tablet yang harus diberikan laginya itu yaitu A 1 tablet lagi untuk besoknya ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 6, apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 NIPAS hari kelima dikunjungi bidan di rumahnya. Hasil anamnesis payudara nyeri, demam sejak 2 hari yang lalu, sudah minum paracetamol, menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, payudara kemerahan, keras, air susu menetes. A. Abses, B. Mastitis, C. Fibroma, D. Galatokel, E. Bendungan ASI. Teman-teman, kita lihat di sini si ibunya itu ada demam dan payudaranya itu kemerahan, keras, air susu menetes. Biasanya ini adalah E. Bendungan ASI. Bendungan ASI itu terjadi di bawah 1 minggu dan biasanya menetes. Terus payudaranya itu kemerahan atau bengkak ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 7, apakah masalah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 28 tahun P2A0 NIPAS hari ke-28 dikunjungi ke rumahnya. Hasil anamnesis terdapat benjolan kecil pada payudara, takut menyusui, bayi diberi PASI sejak 3 hari yang lalu.
Air susu dipompa dan dibuang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Teraba benjolan sebesar kelereng pada payudara kanan dekat areola mamae, lembut, tidak ada nyeri tekan. A. Abses, B. Fibroma, C. Galatokel, D. Tumor ganas, E. Bendungan ASI. Teman-teman, kita lihat di sini ciri-cirinya itu ada benjolan kecil, terabanya sebesar kelereng, dekat areola mamae, lembut, tidak ada nyeri tekan. Dan biasanya ini ciri-ciri C. Galaktokel. Galaktokel itu terdapat benjolan kecil, lembut, dan tidak ada nyeri tekan. Biasanya itu disebabkan oleh ductus lactiferus. Selanjutnya soal nomor 8, apakah Pancase yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 31 tahun P2 Nepas hari ketiga dikunjungi bidan di rumahnya. Hasil anamnesis cemas dengan perut mulas terutama ketika menyusui. Bayi tidak diberi makan tambahan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi kuat, lokea rubra. A. Perlunya obat analgetik, B. Fisiologi nipas, C. Latihan Kegel, D. ASI eksklusif, dan E. Senam nipas. Teman-teman, kita lihat di sini si ibunya itu cemas dengan perut mulas terutama ketika menyusui. Ini adalah hal yang normal pada ibu nipas karena adanya hormon oksitosin atau adanya kontraksi. Jadi ini hal yang fisiologis. Jawabannya adalah B. Fisiologis nipas. Lanjut ke soal nomor 9, apakah masalah yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 31 tahun P2 postpartum 6 jam yang lalu di PMB mengeluh mulas. Hasil anamnesis capek, tidak kuat untuk turun dari tempat tidur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi kuat, lokea rubra. A. Resiko ASI eksklusif gagal, B. Gangguan peran, C. nipas normal, D. hipertonik, dan E. afterfine. Teman-teman, kita lihat di sini si ibunya capek, tidak kuat untuk turun dari tempat tidur. Dan ini biasanya dikatakan afterfine. Afterfine itu biasanya si ibunya itu lelah, mulas, dan capek. Soal nomor 10, apakah saran yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 27 tahun P1 melahirkan 3 jam yang lalu di PMB dengan keluhan takut bergerak. Hasil anamnesis nyeri luka jahitan. Hasil pemeriksaan tekan darah 110/70 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi kuat, luka jahitan rapat, darah membasahi setengah pembalut. A. Minum obat analgetik, B. Relaksasi pernapasan, C. Istirahat tidur, D. Imobilisasi, C. Ambulasi. Teman-teman, kita lihat dari hasil pemeriksaan dalam keadaan normal dan juga bagus. Luka jahitannya juga rapat. Terus darahnya juga baru setengah pembalut. Jadi si ibu harus dianjurkan ambulasi. Ambulasi itu sebagai tahap awal sebelum melakukan aktivitas seperti biasa. Itu dia karena si ibu sudah melahirkan bayinya 3 jam.